Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita kembali lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang bisa membawa kita tinggal di sorga setelah kita mati. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab untuk menjelaskannya. Seorang hamba Tuhan harus tahu bagaimana caranya bisa kita tinggal di sorga. Ya, kalau kita mau jujur, saudara yang kekasih, di akhir zaman, kalau kita mau jujur, banyak sekali orang Kristen nggak menyembah Tuhan Yesus lagi. Mereka menyembah hamba Tuhan atau menyembah pendeta. Dengarnya nggak enak ya saudara yang kekasih. Apa yang saya ucapkan ini, dengarnya sepertinya nggak enak. Saya ngomong seperti ini juga sebenarnya nggak enak. Seolah-olah saya ini nggak senang dengan pendeta atau nggak senang dengan hamba Tuhan. Padahal nggak seperti itu. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahwa di akhir zaman ini banyak sekali orang Kristen nggak menyembah Yesus lagi. Mereka menyembah pendeta atau menyembah hamba Tuhan. Apa benar omongan saya, saudara yang kekasih? Saya ngomong apa adanya. Katakan A ya A, katakan B ya B. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah ini. Apa benar di dalam Alkitab ada pendeta yang ingin menjadi Tuhan, ingin disembah? Langsung saja kita baca 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Ini adalah hamba Tuhan yang ingin seperti Tuhan, minta disembah. Ya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberikan dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat yang keempat. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini hamba Tuhan, saudara yang kekasih. Hamba Tuhan yang murtad berdiri di atas mimbar gereja ingin menyatakan diri sebagai Allah. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga dan keempat. Kita baca lagi ayat yang ke-10. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Dengan rubah-rubah tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Di akhir zaman ini, saudara yang kekasih, banyak hamba Tuhan, khotbahnya nipu-nipu katanya. Ya, saya bacakan lagi ya. Dengan rupa-rupa tipu daya yang jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Ini hamba Tuhan, khotbahnya nipu-nipu. Dia nggak mengasihi kebenaran. Dia kasar ngomongin, dia menolak kebenaran. Kenapa bisa terjitu? Karena dia ingin menjadi seperti Allah di dalam gereja. Dan mereka ingin disembah. Ya tadi kita baca 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Mereka menyesatkan orang-orang Kristen. Makanya banyak sekali orang Kristen bukan menyembah Yesus lagi. Mereka menyembah hamba Tuhan. Kalau kita ngomong kasarnya, mereka menyembah pendeta. Saudara perhatikan aja sekarang di akhir zaman. Banyak pendeta-pendeta mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka berkhotbah, tetapi firman Tuhannya ini nggak dipakai. Yang dipakai ajaran dia. Sehingga apa yang terjadi? Jemaat bukan menyembah Tuhan Yesus. Jemaat menyembah pendeta.
Makanya saudara yang kekasih, kalau saudara menjadi orang Kristen, kalau saudara nggak mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara bisa menyembah manusia. Sekarang ini di akhir zaman, Alkitab mengatakan banyak sekali hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar gereja ingin seperti Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 6. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga dan keempat. Mereka berdiri di tempat yang kudus dan ingin menjadi seperti Allah. Ingin disembah. Saudara yang kekasih, ini akhir zaman, saudara yang kekasih. Nggak main-main. Kalau saudara mendengar YouTube saya ini, ngeri dengarnya. Saya juga khotbah seperti ini sebenarnya ngeri, saudara yang kekasih. Bayangkan saja ada hamba Tuhan yang ingin seperti Tuhan. Ingin disembah. Saudara yang kekasih, saya 33 tahun belajar firman Tuhan. Jadi saya tahu. Saya susah sekali khotbah di dalam gereja-gereja. Makanya saya khotbah di YouTube ini. Ya, makanya saya khotbah di YouTube ini. Karena banyak gereja yang nggak terima dengan firman Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga dan keempat. Banyak sekali hamba Tuhan tidak terima dengan ayat ini. Karena ayat ini sangat menyakiti mereka. Kejelekan mereka dibongkar oleh firman Tuhan. Bahwa di akhir zaman ini banyak orang berdiri di tempat kudus ingin seperti Tuhan. Di atas mimbar, saudara perhatikan di akhir zaman ini banyak sekali hamba Tuhan, khotbahnya bukan yang mereka beritakan bukan firman Tuhan, tapi tipu-tipu. Saya bukan mengada-ngada, saudara yang kekasih, tapi saya memberitakan kebenaran. Inilah faktanya yang benar, bahwa di akhir zaman banyak sekali orang Kristen nggak menyembah Yesus lagi. Mereka menyembah pendeta. Ayat yang ada tadi, 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga dan keempat. Dan ayat yang ke-10. Khotbahnya dengan cara nipu-nipu. Ya, seolah-olah pendeta itu menjadi Tuhan. Dia yang menentukan surga dan neraka. Saudara perhatikan sekarang ini khotbah-khotbah di dalam gereja atau di YouTube, banyak hamba Tuhan khotbahnya seolah-olah mereka yang menentukan surga dan neraka. Padahal mereka nggak ada apa-apanya. Yang menentukan kita masuk surga dan neraka adalah firman. Firman Tuhan ini yang bisa menentukan kita masuk surga atau neraka. Bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan saya. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa adanya. Banyak kan orang Kristen yang sudah meninggal. Dan banyak juga orang Kristen atau hamba Tuhan yang sudah meninggal. Mereka kemana? Kalau mereka menyembah manusia atau menyembah pendeta, mereka sudah mati, mereka nggak masuk surga. Saudara yang kekasih, saya ingin katakan di akhir zaman ini, saya ulangin lagi. Banyak orang Kristen nggak menyembah Tuhan, tapi menyembah pendeta. Saya ingin jelaskan sedikit saja ya tentang menyembah. Nah, kalau saudara nggak ngerti masalah ini, bahaya. Apa sih itu menyembah itu? Menyembah dalam bahasa aslinya itu adalah barak. Artinya mengikuti perintah. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, berarti kita menyembah Tuhan. Kalau kita mengikuti perintah pendeta, berarti kita menyembah pendeta. Yang jadi masalah begini, saudara yang kekasih. Pendeta ngajarnya nggak benar. Kita ikutin. Itu yang jadi masalah. Ya, menyembah itu bahasa aslinya barak. Artinya mengikuti perintah. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Banyak sekali hamba Tuhan yang tidak mau mengikuti perintah Yesus lagi.
sehingga dia membuat ajaran sendiri. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 8 ayat 11, Yesus katakan jangan melakukan dosa lagi. Ya, tapi banyak sekali hamba Tuhan yang nggak mau berhenti berbuat dosa. Saya harus ngomong. Nah, kalau hamba Tuhan sudah nggak mau mengikuti perintah Tuhan, lalu dia berkhotbah, maka khotbahnya itu bukan kebenaran firman Tuhan, tapi tipu-tipu. Ya, saudara yang kekasih, saya harus katakan ini apa adanya. Bukan saya menjelekkan hamba Tuhan, bukan saya menghakimi hamba Tuhan. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di akhir zaman, banyak orang Kristen bukan menyembah Yesus, tapi menyembah pendeta. Ya, kalau udah pendeta, kalau khotbahnya sudah bohong, bagaimana dia bisa membawa kita ke sorga? Apakah ada pendeta khotbahnya bohong? Ada, saudara yang kekasih. Saya belajar firman Tuhan, saya tahu banyak sekali hamba Tuhan, pendeta khotbahnya bohong. Dia memberitakan menipu. Khotbahnya dengan cara menipu. Ya, sangat jelas di dalam Alkitab ini. Di akhir zaman ini, banyak sekali hamba Tuhan ingin seperti Tuhan, minta disembah. Contoh, khotbahnya bohong. Ya, khotbahnya bohong. Ini pendeta khotbahnya bohong. Waktu acara kematian, Pama yang meninggal si Edi, ya, hampir semua pendeta mengatakan si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, hampir semua pendeta mengatakan seperti itu. Yang jadi pertanyaannya, apakah pendeta itu sudah melihat si Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Yang menjadi pertanyaannya, apakah pendeta itu sudah melihat si Edi bersama Yesus di sorga? Kalau dia belum melihat si Edi bersama Yesus di sorga, atau dia belum melihat Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu dia berkhotbah, si Edi sudah bersama Yesus di sorga. Berarti khotbahnya bohong. Kalau khotbahnya bohong, berarti khotbahnya tipu-nipu. Makanya di dalam, kita baca lagi ya, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-10, saya bacakan. Dengan rupa-rupa tipu daya yang jahat. Khotbahnya tipu-tipu. Dia belum melihat si Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia sudah katakan si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini kan nipu. Dia belum melihat Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia bilang Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Cuman gak ada yang berani protes. Saya sebagai hamba Tuhan bukan menyalahkan pendeta ya saudara yang kekasih. Saya hanya meluruskan yang salah. Pendeta ini khotbahnya salah. Dia belum lihat Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia sudah katakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya tidak menjelekkan pendeta. Saya tidak menghakimi, tapi ini fakta. Banyak sekali hamba Tuhan khotbahnya tipu-tipu. Dia belum lihat Edi bersama Yesus di sorga, tapi dia sudah katakan dia bersama Yesus di sorga. Itu kan termasuk menipu. Siapa sih yang ditipu? Yang ditipu yang mati. Yang ditipu yang keluarga yang mati. Yang ditipu jemaatnya. Yang ditipu yang mendengar khotbahnya. Yang ditipu Tuhan. Dan yang ditipu diri sendiri. Nah, hamba Tuhan seperti inilah yang dikatakan hamba Tuhan yang ingin seperti Tuhan. Dia yang menentukan masuk surga dan neraka. Kalau kita baca di dalam Matius 20, kita baca Matius 20, bentar ya. Ayat 23. Matius 20 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka,
Cawangku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Yesus mengatakan kalau Edi mati, aku tidak berani mengatakan Edi duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku. Yesus aja nggak berani mengatakan seperti itu. Tetapi kenapa banyak hamba Tuhan setiap kali orang mati mengatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Ini penting saudara. Khotbahnya ini sepele sebenarnya. Tetapi ini dampaknya bisa membawa kita ke neraka. Saya tanya kepada saudara, kalau pendeta tukang tipu, khotbahnya bohong, kira-kira kalau dia mati masuk surga nggak? Ya nggak masuk, walaupun dia pendeta. Sekalipun dia pendeta senior, jabatannya ketua, gelarnya doktor. Tetapi kalau dia khotbahnya bohong, dia mati, masuk surga. Nggak masuk surga. Apa benar omongan saya orang yang bohong nggak masuk surga? Saya nggak fitnah, saudara yang kekasih. Saya hanya memberitakan kebenaran. Kita baca di dalam Wahyu 20. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang Sunda, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Semua pendusta mendapatkan api belerang yang menyala-nyala, sekalipun dia pendeta. Kalau dia khotbahnya bohong, dia mati. Dia mendapatkan api siksa neraka. Ngeri ya, saudara. Jadi khotbah itu nggak segampang apa yang kita pikirkan. Apa yang saudara khotbahkan itu akan dipertanggungjawabkan setelah saudara mati. Kalau pendeta itu waktu hidup khotbah yang bohong, maka dia bukan tinggal di sorga setelah mati, tetapi di dalam api belerang yang menyala-nyala. Jadi untuk jadi hamba Tuhan itu susah. Harus ngerti Alkitab. Sekarang ini banyak hamba Tuhan gak ngerti Alkitab, dia khotbah. Contohnya khotbah tentang kematian. Dia belum lihat si Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia katakan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau pendeta seperti ini kalau mati, kira-kira masuk surga nggak? Ya nggak masuk. Wahyu 21 ayat 8, pendusta nggak bisa masuk surga. Makanya saya katakan dari awal bahwa sekarang ini banyak sekali orang Kristen gak menyembah Tuhan Yesus lagi, tapi menyembah pendeta yang khotbahnya bohong. Namanya bohong, ya, dengarnya enak saudara yang kekasih. Khotbah yang enak-enak itu kadang-kadang menyesatkan orang Kristen. Saudara pasti masuk surga. Saudara pasti duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dengarnya enak saudara, tetapi bohong. Dampaknya masuk neraka. Saya khotbah ini apa adanya saudara yang kasih, nggak mau bohong. Kalau saudara nggak masuk surga, ya nggak masuk surga. Sekarang saya tanya kepada saudara, kalau saudara berbohong, saudara mati, masuk surga nggak? Saudara nggak usah pakai Alkitab lah, pakai pikiran saudara. Kalau saudara berbohong, saudara mati, masuk surga nggak? Nggak usah pakai Alkitab dulu lah. Saudara pakai pikiran saudara. Kalau orang bohong mati masuk surga nggak? Ya nggak masuk. Apalagi kalau kita pakai Alkitab, semua pendusta tanpa kecuali. Kalau dia berbohong, berdusta, tinggal di neraka. Saudara yang kekasih, pendeta kan banyak yang sudah meninggal. Ya kan?
mereka kemana tuh? Kalau dia khotbahnya bohong, dia masuk neraka. Ini yang menentukan kita masuk surga, masuk neraka. Di akhir zaman itu banyak orang Kristen dibohongin sama pendeta-pendeta yang ingin seperti Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, siapa sih yang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Ya, saudara kan penasaran. Apakah ada orang yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa setelah mati? Ada, di Alkitab dikatakan ada. Tapi siapa? Enggak semua orang Kristen kalau mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Enggak semua. Siapa sih yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa setelah mati? Kita baca di dalam Wahyu 3. Wahyu 3 ayat yang bentar ya. Wahyu 3 ayat yang Wahyu 3 ayat 20. Saya bacakanlah. Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Jadi persyaratan untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah orang yang menang. Menang dari mana? Menang dari dosa. Kalau saudara menang dari dosa, saudara mati, saudara duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi kalau saudara kalah dengan dosa, saudara mati, saudara mau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu namanya mimpi. Saya ngomong apa adanya. Orang yang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah orang yang gak mau berbuat dosa lagi. Kalau saudara gak mau melakukan dosa lagi, saudara mati, saudara dipastikan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan ini. Karena ini adalah tugas saya. Ya, saya hamba Tuhan mengajarkan bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Dengan catatan kita harus menang dari dosa. Dosa itu harus dilawan. Kalau saudara masih melakukan dosa, saudara mati, saudara ingin duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu namanya mimpi. Menghayal masuk surga, tapi masih melakukan dosa. Kalau pendetanya sudah tukang tipu, bagaimana jemaatnya bisa masuk surga? Kalau pendetanya sudah khotbahnya sudah nipu, bagaimana jemaatnya bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Omongan saya ini keras, saudara yang kekasih. Banyak hamba Tuhan gak terima dengan omongan saya ini. Tapi yang saya katakan ini firman. Saya gak menghakimi pendeta. Saya gak menjelekkan pendeta. Tapi saya memberitakan kebenaran. Pendeta yang ingin seperti Tuhan, itu khotbahnya tukang bohong. Jelas ya? Apakah ada pendeta tukang bohong? Ada. Ya tadi dia belum lihat si Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia katakan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kalau saudara ingin menilai pendeta bohong atau enggak bohong, saudara perhatikan kalau khotbah tentang kematian. Ya. Yang bisa menentukan orang mati duduk sebelah kanan Allah Bapa adalah orang yang menang dari dosa. Jadi untuk mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa tidak segampang kita membalikan tangan. Harus melawan dosa. Kalau saudara menang melawan dosa, baru saudara bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, jelas ya, di akhir zaman ini, sekarang ini banyak orang Kristen dibohongi oleh pendeta-pendeta yang ingin disembah.
ingin disembah. Saudara perhatikan di akhir zaman ini banyak sekali orang Kristen nggak percaya dengan Alkitab. Mereka lebih percaya dengan pendeta yang bohong. Pama saudara gua yang mati. Oh, pendetanya ngomong, saudara gua sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya percaya pendeta lah, Alkitab nggak usah dipercaya. Karena apa? Kalau kita percaya Alkitab, kita hidupnya susah. Iya, memang kalau saudara ingin ikuti Alkitab, hidup saudara susah. Susahnya apa? Melawan dosa. Melawan dosa susah nggak? Susah, saudara yang kekasih. Jadi kalau saudara ingin duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara harus melawan dosa. Baru saudara bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yohanes 8 ayat 11. Jangan melakukan dosa lagi. Orang yang nggak melakukan dosa lagi adalah orang yang menang di dalam dosa. Kalau saudara masih melakukan dosa, saudara kalah dengan dosa. Kalau saudara kalah dengan dosa, saudara mati, mau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu namanya mimpi. Ya, pagi hari ini saya katakan harus jelas. Kalau gereja sudah khotbahnya bohong atau pendeta khotbahnya sudah bohong, maka saudara susah sekali untuk duduk di sebelah kanan Allah. Kadang-kadang saya lihat jemaat itu kasihan. Puluhan tahun jadi orang Kristen, dibohongi dengan khotbah-khotbah yang enak-enak. Saudara pasti masuk surga. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi ayatnya nggak ada. Yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah orang yang menang dari dosa. Itu firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya nggak panjang lebarkan. Bahwa di akhir zaman ini banyak sekali orang Kristen menyembah pendeta. Bukan menyembah Yesus lagi. Karena apa? Karena mereka lebih percaya dengan perkataan pendeta daripada perkataan Alkitab. Perkataan pendeta, si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi banyak kan orang Kristen yang percaya omongan seperti itu. Tetapi perkataan Tuhan Yesus, perkataan firman Tuhan, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah orang yang menang dalam dosa. Ya, saya tidak menjelekkan pendeta, saya tidak menghakimi pendeta, saya ngomong seperti ini juga saya nggak enak sebenarnya. Seolah-olah saya nggak senang sama pendeta, seolah-olah saya menghakimi pendeta, padahal tidak. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahwa di akhir zaman banyak sekali loh orang Kristen nggak menyembah Yesus lagi, mereka menyembah pendeta. Menyembah itu bahasa aslinya barak, artinya mengikuti perintah. Kalau saudara percaya dengan perintah pendeta, berarti saudara menyembah pendeta. Yang jadi masalah kalau pendetanya nggak benar, khotbahnya bohong, saudara percaya, maka saudara, ya namanya ditipu nggak enak, saudara yang kekasih. Kalau ditipu dengan uang itu nggak gitu parah, saudara yang kekasih. Kita bisa cari uang lagi. Betul nggak? Saudara pernah ditipu nggak? Saya pernah ditipu uang. Tapi saya cari uang lagi bisa. Tapi kalau saudara ditipu tentang sorga gimana? Saudara sudah keburu mati, saudara ditipu tentang sorga. Apakah saudara bisa kembali lagi mencari sorga? Nggak bisa. Mumpung sekarang saudara masih hidup di dunia, belum mati, coba cek khotbah-khotbah pendeta. Apakah pendeta itu khotbahnya bohong atau enggak? Kalau pendeta itu khotbahnya bohong, tinggalkan itu pendeta. Kenapa? Kalau saudara tidak meninggalkan pendeta yang tukang bohong, saudara mati, pasti saudara dibohongin lagi. Si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya nggak menjelekin pendeta, saya katakan. Saya hanya menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Kalau pendeta dengar apa yang saya khotbahkan di YouTube ini, ya terserah.
Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara mau protes, protes Alkitab.